Sejarah berdirinya PT Excel Axiata Tbk. Pada tanggal 16 Oktober 1989, PT Excel Axiata Tbk atau yang disingkat XL pertama kali didirikan dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari dengan berkantor pusat di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung yang dahulunya Jalan Mega Kuningan, Lot E47 nomor 1 kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 1996, PT Excel Axiata Tbk mulai beroperasi secara komersial, di mana PT Excel Axiata ini adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler Indonesia dan merupakan perusahaan swasta ketiga yang menyediakan layanan telepon seluler GSM di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2014, PT Excel Axiata Tbk efektif melakukan penggabungan usaha dengan PT Axis Telkom Indonesia. Seluruh aset dan liabilitas PT Axis Telkom Indonesia beralih kepada Excel Axiata dan entitas hukum PT Axis Telkom Indonesia berakhir karena hukum. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Excel Axiata Tbk pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Axiata Investment Indonesia SDN BHD sebesar 61,16%, merupakan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Axiata Investment Labuan Limited. Axiata Investment Labuan Limited adalah anak usaha Axiata Group Berhad. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Excel Axiata melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi atau multimedia. Kegiatan usaha utama Excel Axiata adalah menyelenggarakan jasa telepon dasar melalui jaringan bergerak seluler, jasa akses internet, jasa penyelenggaraan jaringan tetap tertutup, jaringan internet telepon untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, dan jaringan tetap lokal paket switch. Untuk setiap izin evaluasi dilakukan setiap 5 tahun. PT Excel Axiata Tbk diketahui telah beberapa kali mengganti logonya. Adapun logo yang pertama kali diluncurkan seperti yang terlihat pada gambar, dengan warna putih sebagai warna dasar logo dan dipadukannya warna biru tua dan biru muda yang terlihat elegan, serta tulisan Excel sebagai pusat utamanya dan kata Excelcom sebagai tambahan yang memperindah logonya. Diketahui logo pertama ini diluncurkan pada tahun 1996 sampai 2004. Pada tahun 1998, PT Excel Axiata mengubah kembali logo perusahaan dengan perbedaan terletak pada kata Pro berwarna orange, yang dimana pada logo sebelumnya tidak terdapat tulisan ini, serta kata Excelcom pun dihilangkan, sedangkan untuk tulisan serta warna backgroundnya tetap dipertahankan. Perubahan logo Excel Axiata yang ketiga kalinya cukup signifikan, di mana logo yang ketiga ini berlatar belakang warna biru tua, sedangkan huruf L berwarna hijau dan huruf X-nya berwarna putih dengan titik orange di atasnya. Diketahui logo ini dipublikasikan oleh PT Excel Axiata Tbk pada tahun 2004 sampai 2006. Perubahan logo Excel Axiata yang keempat kalinya juga tidak terlalu mencolok. Logo yang diluncurkan pada tahun 2006 sampai 2009 ini perubahannya hanya terletak pada background yang awalnya berwarna biru tua kemudian diubah menjadi warna putih. Logo kelima Excel Axiata yang diketahui digunakan mulai tahun 2009 sampai 2014 ini kembali mengalami perubahan, di mana logo kelima ini mirip dengan logo sebelumnya. Pada logo ini, PT Excel Axiata menambahkan gambar yang terlihat seperti bentuk beberapa segitiga yang digabungkan dengan perpaduan beberapa warna yang memperindah tampilannya seperti warna kuning, orange, ungu, merah, dan pink. PT Excel Axiata Tbk meluncurkan logo terbarunya bertepatan dengan ulang tahun Excel yang ke-18 pada tanggal 28 Oktober 2014. Kalau dilihat sekilas, logo Excel ini memang terlihat elegan dan terlihat simpel, dengan warna dasar biru dan terdapat huruf X berwarna kuning keemasan. Kemudian terdapat semacam huruf X yang juga terlihat terkelupas. Bagi Excel, sebuah logo adalah representasi identitas yang dapat menggambarkan berbagai visi dan misi untuk membantu lebih maju. 3 dimensi warna dalam logo Excel memiliki makna yang saling berintegritas.
Warna biru merupakan identitas prinsip dasar XL yang melambangkan kepercayaan dan tanggung jawab. Warna hijau melambangkan sumber inspirasi, pertumbuhan, dan harmoni. Dan yang terakhir yaitu warna kuning, menggambarkan energi dan pemikiran terang yang dapat membawa kemajuan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perubahan logo XL tahun 2014 ini merupakan perubahan yang ke-6 kalinya, tampil dengan desain yang sangat berbeda dari desain-desain sebelumnya. 3 warna berintegritas dalam makna penuh cita-cita, mengkolaborasikan antara biru prinsip kepercayaan, tanggung jawab, hijau pertumbuhan, dan warna kuning melambangkan energi dan pemikiran terang. Bentuknya yang memiliki arti membuka lembar baru juga memberi kesan sangat modern. Model bisnis PT XL Axiata Tbk. Pengertian pucuk pimpinan yang terjadi di dalam tubuh PT XL Axiata Tbk membuat strategi bisnis perusahaan ikut terpengaruh. Di bawah kepemimpinan Dian Siswarani, operator telekomunikasi ini mengaku akan mengubah strategi bisnis miliknya. Perubahan bisnis model dari acquisition based ke profitability fokus model diakui akan dilakukan Dian dalam masa kepemimpinannya. Model bisnis baru ini dinilai lebih cocok diterapkan karena kebutuhan pelanggan layanan telekomunikasi saat ini lebih beragam. Dian menerangkan penerapan model bisnis baru ini akan dijalankan dalam 3 tahapan. Pertama, pengoptimalan core bisnis dengan merevamp portofolio produk beserta tarifnya, serta merealiansi jalur distribusi tradisional. Kedua, memberlakukan dual brand XL dan Axis sebagai strategi utama guna meningkatkan value ladder. Di tahapan ini, XL akan sekaligus melakukan transformasi jaringan distribusi dengan modern channel serta digitalisasi operasi bisnis. Tahapan terakhir yang dilakukan XL ialah long term value creation melalui new business. Berbagai tahapan ini diharapkan mampu mendongkrak posisi XL di pasar telekomunikasi. 3. Aktivitas layanan PT XL Axiata Tbk. Yang pertama, jasa layanan seluler meliputi 2G, ANC 2000 atau 3G. 2. Jasa akses internet. 3. Jasa internet telepon untuk keperluan publik. 4. Jasa penyediaan konten. 5. Jasa pengiriman uang bagi badan usaha selain bank. 6. Jasa. Yang keempat yaitu kekuatan dan kelemahan PT XL Axiata Tbk. Adapun keuntungan menggunakan organisasi difungsional atau kekuatan XL. XL Axiata memiliki beberapa kekuatan, yaitu sudah memiliki lebih dari puluhan ribu tower atau menara pemancaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan tersebarnya puluhan ribu tower tersebut dapat menyebabkan jangkauan sinyal dari XL yang sangat bagus dan kecepatan akses internet yang cepat, yaitu 3G. XL juga menghadirkan layanan XL 4G agar layanan XL lebih maksimal dan juga optimal. Mempunyai banyak pilihan paket pulsa dan internet dengan harga yang bersaing. XL juga mempunyai cangkupan wilayah yang lebih luas, kapasitas data yang lebih besar, dan kualitas layanan yang lebih baik. Ada beberapa kegiatan usaha atau produk dan jasa yang dihasilkan. Yang pertama, spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing.
Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Yang keempat, koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan pada eselon atas sehingga berjalan lancar dan tertib. Yang kelima, solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. Yang keenam, pembidangan tugas menjadi jelas. Yang ketujuh, di tahun 2018, XL mengeluarkan USD 1,2 miliar untuk belanja modal. 90% dari belanja modal yang ditunjukkan bagi Site Diplomat adalah untuk peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan. Yang kedelapan, untuk mendukung peningkatan pendapatan melalui minus of users. XL mendirikan 5,572 BTS di 2008. Ini merupakan jumlah BTS terbanyak yang didirikan XL dalam rentan 1 tahun selama 5 tahun terakhir, sehingga total BTS XL di akhir 2008 adalah 16,729. Mempertinggi efisiensi penggunaan frekuensi dalam meningkatkan dan demi menjaga kualitas suara. Yang kesembilan, untuk perluasan jaringan transmisi, XL telah berhasil mengaplikasikan teknologi canggih dengan membangun jaringan multiplex, dense wavelength division multiplexing, MPLS dan NGN, Next Generation Network, untuk melengkapi teknologi time division multiplexing seperti Synchronous Digital Hierarchy, Synchronous Digital Hierarchy, dan Cross Wavelength Division Multiplexing yang konvensional. Yang ke-10, XL telah berhasil meluncurkan layanan 3G di 13 kota di 9 provinsi Indonesia sebagai penyediaan jasa layanan 3G pertama, terluas dan tercepat di Indonesia. Didukung oleh teknologi High-Speed Downlink Packet Access yang memungkinkan kecepatan akses data hingga 2,6 Mbps, menjadikan XL sebagai penyediaan layanan 3G tercepat sebagai saat ini. Yang ke-11, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan akan meningkatkan nilai XL baik pada saham dan juga kepada para stakeholder. Perusahaan telah membentuk sejumlah posisi yang spesifik seperti internal audit, kebutuhan sekretaris perusahaan, komunikasi perusahaan, dan hubungan investor. Yang ke-12, penyusunan dan penerbitan kumpulan pedoman tata kelola perusahaan yang berjudul Buku Manual Tata Kelola Perusahaan 1, mencangkup penjelasan dan informasi umum mengenai hukum dan peraturan yang berlaku. Buku ini berfungsi sebagai suatu alat strategis yang akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam meminimalkan paparan dan risiko masalah yang mungkin terjadi, sekaligus menghindari kegagalan perusahaan dalam mematuhi standar peraturan yang dapat menyebabkan terjadinya peneliti. Yang ke-13, yang terakhir, penyampaian laporan yang disampaikan oleh manajemen dan internal audit. Komite audit bahwa sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perseorangan cukup dan pada tingkat dapat diterima. Dalam konteks lingkungan bisnis perseorangan, komite audit juga mengetahui bahwa manajemen perseorangan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan sistem pengendalian atas lingkungannya. Adapun kelemahan-kelemahan organisasi fungsional atau kekurangan XL. Yang pertama, pemilihan paket yang harganya menjadi naik.
Yang kedua, tarif yang mahal jika dibandingkan dengan operator lain. Yang ketiga, sinyalnya pun tidak stabil jika cuaca sedang buruk. Yang keempat, banyak syarat dan ketentuan sehingga membingungkan pengguna. Yang kelima, beberapa tarif murah yang ditawarkan tidak didukung dengan jaringan yang kuat. Yang keenam, pekerjaan seringkali sangat membosankan. Yang ketujuh, sulit mengadakan perpindahan karyawan atau pegawai dari suatu bagian ke bagian lain karena pegawai hanya memperhatikan bidang spesialisasi sendiri. Yang kedelapan, sering ada pegawai yang mementingkan bidangnya sendiri sehingga koordinasi menyeluruh sulit dan sukar dilakukan. Yang kesembilan, banyaknya pesaing yang perang tarif. Dan yang terakhir, ke-10, kurangnya akses security dari pihak XL terhadap penipuan undian berhadiah melalui SMS atau telepon yang merugikan. 5. Peluang perusahaan dalam era digital. Peluang bagi XL antara lain penggunaan smartphone yang semakin meluas dikarenakan harga smartphone yang semakin terjangkau dan penggunaan aplikasi internet yang beragam seperti media sosial. Meningkatnya penggunaan kartu debit dan kredit dimanfaatkan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap metode pembayaran debit, kredit, dan Mastercard. Pelanggan Indonesia juga memiliki jumlah pengguna media sosial yang besar. Operator di Indonesia harus fokus mendorong pertumbuhan pelanggan, data, dan pendapatan terkait data. Peningkatan kebutuhan pelanggan terhadap teknologi 4G sebagai tuntunan untuk menyediakan akses data yang lebih cepat. 6. Ancaman bagi PT XL Axiata Tbk. Ancaman bagi XL antara lain adalah banyaknya pesaing dalam bidang operator seluler di Indonesia, adanya penyedia layanan internet rumah Wi-Fi yang mengurangi penggunaan data seluler, luasnya wilayah yang di Indonesia sehingga banyak wilayah yang harus dijangkau sehingga memungkinkan ada wilayah yang sinyalnya kurang baik, tuntunan konsumen yang menginginkan koneksi cepat serta stabil dengan harga murah, bencana alam seperti erupsi gunung berapi, gempa, dan sebagainya yang dapat mengganggu jaringan.